Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang mahasiswa STIE Pariwisata Internasional di kelas Agama Kristen. Pada hari ini di pertemuan pertama, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memulai kelas Agama Kristen selama 1 semester di tahun ajaran 2020-2021. Di pertemuan pertama ini ada 3 poin yang perlu kita bahas, perlu kita bicarakan. Yang pertama adalah perkenalan kelas, yang kedua penjelasan materi atau silabus, serta aturan dan metode pembelajaran. Kita masuk pada poin pertama, perkenalan kelas. Yang mengajar saya sendiri, nama saya Pendeta Daniel PL Detubara. Saya melayani di HKBP Jati Asih, sembari mengajar sebagai dosen mata kuliah Agama Kristen di STIE Pariwisata Internasional. Saya mendapatkan sarjana sains teologi dari STT Jakarta pada tahun 2007 dan kemudian melanjutkan studi di jenjang magister manajemen jurusan gereja pada tahun 2013 dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus, kelas ini adalah kelas pendidikan agama Kristen di mana kita akan membahas dan mempelajari tentang pengetahuan, nilai-nilai, sikap, keterampilan, serta sensitivitas dan tingkah laku yang konsisten dengan iman Kristen. Selama 1 semester ini saya mengharapkan agar kita benar-benar mengetahui akan semua nilai, sikap, dan bagaimana kita terampil di dalam tingkah laku kita, di dalam moralitas kita untuk mengaplikasikan iman Kristiani khususnya sebagai mahasiswa. Poin kedua, dalam pertemuan pertama ini saya juga akan menjelaskan materi atau silabus. Di pertemuan pertama, yaitu pada hari ini, topik kita adalah pengantar, di mana di dalam pengantar akan dijelaskan tentang kelas, materi, aturan, dan metode pembelajaran. Di dalam materi ada 16 kali pertemuan, yang mana 2 masuk dalam bagian ujian atau kuis, dan bagian lainnya adalah materi pengajaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada pertemuan kedua kita masuk dalam topik pengertian agama, di mana kita akan membahas tentang pengertian atau definisi agama dalam berbagai sudut pandang, terkhususnya agama Kristen dari sisi nilai Alkitabiah. Karena tidak bisa kita pungkiri, ada banyak orang-orang Kristen tidak memahami dan tidak mampu mendefinisikan pengertian agama, khususnya agama Kristen di dalam dasar atau konteks nilai Alkitabiah. Hanya memiliki status sebagai umat beragama, tetapi tidak memaknai akan
sisi nilai atau arti dari agama yang dianut. Di pertemuan ketiga, kita akan lebih masuk secara mendalam topik tentang agama dalam hal fungsinya, di mana di dalam pertemuan ini kita akan menggali lebih jauh dari berbagai sumber Alkitabiah apa fungsi agama, apa peran agama khususnya agama Kristen yang notabene menuju pada fungsinya yang positif. Pada pertemuan keempat, topik yang akan kita bahas adalah ajaran Kristen tentang Allah, di mana kita akan menelusuri kesaksian Alkitab tentang Allah yang dipercayai umat Kristen dan implikasinya dalam kehidupan. Kemudian pertemuan kelima, topik masih dalam tahap ajaran, yang mana kita akan membahas manusia, dan tahap ini atau topik ini akan dibagi dalam 3 bagian dalam beberapa pertemuan. Di pertemuan yang kelima, bagian 1 tentang ajaran manusia, kita akan membahas relasi Tuhan dan manusia dengan memahami hakikat kemanusiaannya dan menemukan arti serta tujuan hidupnya. Di pertemuan ke-6, topik ajaran bagian kedua tentang manusia, kita akan membahas relasi manusia dengan manusia dengan memahami hakikat kemanusiaan dan juga menemukan arti serta tujuan hidupnya. Dan pada pertemuan yang ke-7, topik ajaran tentang manusia bagian ketiga, yaitu membahas relasi manusia dengan ciptaan lainnya. Dan di pertemuan ke-8, topik kita adalah review materi 2 sampai dengan materi 7. Di dalam topik ini, di dalam pertemuan ini, kita akan bersama-sama mendalami materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan merangkum dan menjadikan itu bahan pengingat bagi setiap mahasiswa sebagai bekal untuk masuk dalam pertemuan ke-9, yaitu ujian tengah semester. Di mana di dalam ujian tengah semester kita akan mengevaluasi pemahaman dari setiap mahasiswa tentang pembelajaran materi yang kedua sampai dengan materi yang ke-7. Nah, setelah ujian tengah semester, kita masuk dalam pertemuan yang ke-10 dengan topik yang baru, yaitu etika Kristen. Menggali dan mengkaji pengertian etika Kristen, sistem dan prinsip utamanya. Dari poin ini, dari topik ini, kita mengharapkan agar memiliki pengertian yang komplit tentang etika Kristen, sistem dan prinsipnya sebagai dasar utama bagi setiap mahasiswa memiliki keterampilan di dalam tingkah laku Kristiani seturut dengan iman Kristen. Dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-11, topik adalah etika Kristen, yaitu tentang seni bergaul bagian yang pertama.
Dalam pertemuan ini kita akan menggali dan mengkaji seni bergaul dalam konsep iman Kristen. Karena seni bergaul adalah salah satu bagian dari etika Kristen yang sering kita praktekkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita harus tahu juga bagaimana seni bergaul dalam konsep iman Kristen, dan akan dilanjutkan di pertemuan yang ke-12, yaitu topik etika Kristen seni bergaul bagian 2. Sama seperti di pertemuan ke-11, kita akan lebih mendalami mengkaji seni bergaul dalam konsep iman Kristen sehingga bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan ke-13 kita masuk dalam topik etika Kristen dan iptek bagian yang pertama, di mana di dalam pertemuan ini kita akan membahas bahkan membangun respon dari orang percaya bagaimana mengembangkan pola hubungan yang positif antara iman dengan ilmu, teknologi, dan seni. Kemudian dilanjutkan di pertemuan yang ke-14, etika Kristen dan iptek bagian yang kedua. Sama, kita akan lebih mendalami bagaimana membangun respon orang percaya supaya ada pola hubungan yang positif antara iman dengan ilmu, teknologi, dan seni. Sehingga di zaman yang semakin berkembang, khususnya perkembangan teknologi 4.0, bahkan akan memasuki teknologi 5.0, kita sebagai umat Kristiani tahu bagaimana merespon, bagaimana membangun, bagaimana mengembangkan pola hubungan yang positif atau memakai teknologi itu, ilmu itu, dan seni itu sebagai bagian dari pemberitaan Injil dan juga sebagai pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan ke-15 kita akan kembali masuk dalam topik review materi 10 sampai materi ke-14, di mana di dalam pertemuan ke-15 ini kita akan bersama-sama mendalami materi-materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan ini juga akan menjadi landasan bagi kita untuk mengingatkan kembali dan juga bekal bagi kita untuk bisa mengevaluasi diri akan pemahaman dari materi ke-10 sampai dengan materi ke-14 di pertemuan 16, yaitu melalui ujian akhir semester. Nah, inilah penjelasan materi yang bisa saya jelaskan selama satu semester tahun ajaran 2020-2021 di kelas agama Kristen yang akan kita lakukan dalam proses belajar dan mengajar. Poin yang terakhir yaitu metode pembelajaran, di mana di tengah-tengah mode pembelajaran ini kita akan membagi dalam 3 bagian pembelajaran atau prinsip pembelajaran, yaitu bagian pertama yaitu tatap muka. Di dalam tatap muka itu ada ceramah, ada diskusi, dan ada tanya jawab. Dengan kata lain, di masa tatap muka ini atau di bagian tatap muka ini kita tidak berharap hanya saya saja yang menyampaikan penjelasan atau pemahaman demi pemahaman, atau dengan kata lain monolog, tetapi juga kita berharap ada
keaktifan dari setiap mahasiswa sehingga kita bisa saling berdiskusi atau berdialog, sehingga pemahaman kita akan semakin luas dan semakin kaya. Kemudian metode pembelajaran bagian kedua akan ada latihan tugas pribadi dan tugas kelompok. Dan bagian ketiga, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di penjelasan materi, bakal ada kuis atau ujian. Untuk saat ini kita masih terpaku atau terfokus pada dua bagian kuis atau ujian, yaitu tengah semester dan akhir semester. Yang perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah media pembelajaran di tahun ajaran 2020 dan 2021. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di kelas yang sudah disediakan oleh kampus STIEN, tapi setidaknya kita bisa memakai media pembelajaran lainnya, yaitu melalui STIEN daring yang bisa kita akses di web yang telah tersedia. Kemudian kita juga memakai Google Classroom seperti yang kita lakukan pada pertemuan pertama pada saat ini, dan juga melalui Google Meet, sehingga kita bisa saling bertatap muka secara langsung walaupun dalam jarak jauh, tapi kita mengenal secara face atau secara wajah baik pengajar maupun naradidik. Nah, ketiga media inilah yang akan menjadi media pembelajaran bagi kita di semester ganjil pada tahun ajaran 2020-2021 khusus agama Kristen. Nah, kita telah membentuk WA Group. Nah, segala informasi saya akan usahakan menyampaikan dan men-sharekan H-1 sebelum hari Jumat atau waktu pembelajaran kita, media apa yang akan kita pakai. Apakah melalui e-learning yang telah diakomodir oleh STIEN atau melalui Google Classroom maupun Google Meet. Saya berharap semua aktif untuk membaca setiap informasi yang ada di WA Group supaya setiap mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang terakhir dari saya. Nah, jikalau ada pertanyaan bagi mahasiswa bisa disampaikan melalui media Google Classroom pada saat ini, baik itu melalui teks-teks yang bisa kita pakai di Google Classroom masing-masing. Saya berikan waktu bagi teman-teman semuanya untuk memberikan pertanyaan jikalau kurang jelas selama waktu 5 menit. Terima kasih, Tuhan memberkati.